Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas, atau yang sering dirumuskan sebagai harta sama dengan hutang ditambah modal. Jika dilihat dari fungsinya, persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi yang hampir sama dengan neraca. Perbedaannya adalah, jika dalam neraca akan dilaporkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, sedangkan dalam persamaan dasar akuntansi akan menyajikan posisi keuangan perusahaan sekaligus dengan transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap posisi keuangan selama periode tertentu. Fungsi utama dari persamaan dasar akuntansi ini adalah untuk menyajikan transaksi yang mengakibatkan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dirumuskan ke dalam debit sama dengan kredit atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Istilah debit dan kredit sebenarnya bukan merupakan kenaikan ataupun penurunan, tetapi menggambarkan di manakah perusahaan mencatat jurnal dalam proses pencatatan. Artinya, jika perusahaan mencatat pada sisi kiri akun, maka perusahaan akan mendebit akun. Dan sebaliknya, ketika perusahaan mencatat pada sisi kanan akun, maka perusahaan akan mengkredit akun. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, komponen dalam persamaan dasar akuntansi sama dengan komponen dalam posisi keuangan perusahaan, dan sebaiknya dibatasi pada transaksi yang tidak melibatkan pendapatan dan beban. Tetapi, jika terdapat transaksi yang nantinya akan melibatkan pendapatan dan beban, maka akan dicatat pada akun modal dengan memberikan keterangan pendapatan yang diperoleh atau beban yang akan dibayar. Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi terhadap perusahaan di masa depan. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan akan mengakibatkan arus kas keluar dari kekayaan perusahaan. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah seluruh kekayaan bersih perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajibannya. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Dalam bahasa umum, bentuk persamaan dasar akuntansi sering dirumuskan dalam harta sama dengan utang ditambah modal. Dalam bahasa akuntansinya, bentuk persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan dengan debit sama dengan kredit atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Atau jika lebih dipanjangkan lagi, aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah dengan pendapatan. Dalam mencatat transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan, persamaan dasar akuntansi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Aset, jika di sisi debit maka akan bertambah, dan jika di sisi kredit maka akan berkurang, sama dengan kewajiban. Jika di sisi debit maka akan berkurang, dan jika di sisi kredit maka akan bertambah. Ditambah dengan ekuitas. Jika di sisi debit maka akan berkurang, dan jika di sisi kredit maka akan bertambah. Berikut ini adalah saldo normal dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah aset. Aset akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan akan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Yang kelima adalah beban. Beban akan bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Itulah materi tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk materi yang lebih lengkapnya, dapat kalian akses di sevenaccounting.net. 好きだから好きだからただそれだけが私を強くするよ伝えなきゃ言わなきゃ弱虫で育児なし